Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bisa seegois dan bisa keras kepala kayak gitu? Well, jawabannya karena struktur kesadarannya nggak terlatih untuk menyusun sistem nilai tentang mana yang lebih penting, tentang siapa diri mereka di dalam kehidupan sosial, tentang kondisi sosial yang ideal dan harmoni itu seperti apa. Mereka nggak bisa mikir sejauh itu. Kalau kita ngomongin Son Horek, mungkin nggak akan pernah ada habisnya ya. Karena nggak peduli seberapa banyak orang yang menghujat, itu nggak bisa merubah keadaan atau nggak bisa berpengaruh cukup besar untuk menghentikan budaya tersebut. Bahkan ketika udah dicap haram sekalipun, kebanyakan tetap nggak peduli dan terus menjalankan budaya tersebut sebagai identitas mereka. Lantas, apa yang terjadi gitu? Kenapa mereka yang suka Son Horek itu bisa dibilang keras kepala banget? Kenapa mereka ngerasa paling benar? Apakah ada sesuatu yang mungkin kita lewatkan ketika kita menilai fenomena tersebut? Well, sekarang kita bakal coba bahas semua itu. Tapi bukan untuk menyelesaikan masalah Son Horek, melainkan untuk memahami kenapa fenomena itu bisa ada. Kenapa kok budaya kayak gitu ada yang suka, dan kenapa kita harus hati-hati ketika kita berusaha menilai fenomena tersebut. Suka ataupun tidak suka, secara kategoris Son Horek itu udah bisa disebut sebagai budaya karena melingkupi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara ramai dan rutin diselenggarakan. Budaya baru itu lahir dari krisis yang terjadi saat budaya lama atau budaya tradisional yang udah tidak lagi mendapatkan panggung di dalam kehidupan modern. Dan itu adalah fakta yang mungkin sulit kita terima dan bisa menampar diri kita. Karena kenyataannya, budaya tradisional itu memang dipandang sebagai formalisme doang sama masyarakat modern, tanpa sebuah makna dan tanpa sebuah esensi yang diberikan terhadap budaya tersebut. Kita bilang, oh ya Reok Ponorogo itu keren ya gitu. Oh ya kuda lumping itu bagus ya, dan lain sebagainya, tanpa mengakui dan menjaga nilai tersebut sebagai bagian dari identitas yang kita miliki. Ekstrimnya, para pelaku budaya tradisional justru kerap kali dipandang tertinggal atau kuno karena masih mempertahankan identitas mereka. Banyak yang membandingkan budaya tradisional dengan budaya luar negeri yang udah bisa bangun nuklir, mobil listrik, dan lain sebagainya. Dari situ lahir fenomena yang disebut sebagai transculturation atau penggabungan budaya, di mana orang-orang yang sebelumnya hidup dengan budaya tradisional dan gak diakui oleh masyarakat luas itu mulai mengambil nilai-nilai modernitas untuk menjadi bagian dari budaya baru mereka. Hingga terciptalah Son Horek sebagai sebuah manifestasi dari identitas masyarakat yang juga ingin tampil, ingin dianggap ada, ingin mendapatkan validasi dengan aktivitas yang mereka lakukan. Pada tahap ini, kelahiran budaya tersebut sebenarnya bisa dibilang bukan sepenuhnya salah mereka, karena budaya tradisional yang sebelumnya menjadi wadah dari identitas kolektif memang nggak pernah diapresiasi dan udah nggak dihargai oleh masyarakat luas. Jadi, mereka memberontak dengan membentuk budaya baru untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di internet, kebanyakan orang yang menjadi bagian dan menjalankan budaya Son Horek tersebut hanya ingin diterima atau dianggap ada. Mereka hanya mencari peran atau mencari cara untuk menunjukkan dirinya pada dunia dengan melakukan beragam kegiatan yang bagi mereka itu bernilai. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu bahwa budaya tersebut mengganggu sebagian orang, merusak rumah orang lain, merusak infrastruktur publik seperti jembatan dan jalan? Apakah mereka tidak sadar bahwa nilai yang berusaha mereka pertahankan itu sebenarnya negatif? Well, masalahnya bukan soal tahu atau tidak tahu. Mereka pasti sadar akan dampak negatif itu. Tapi semua itu mendapatkan pembenaran berdasarkan kesimpulan dan kepentingan yang bagi mereka itu lebih relevan. Dengan kata lain, mereka meletakkan kepentingan identitas mereka di atas segalanya. Jadi, apapun yang bertentangan atau berpotensi mengganggu harga diri maupun identitas mereka, maka akan mereka bantah dan akan dicarikan argumen untuk membenarkan tindakannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bisa seegois dan bisa keras kepala kayak gitu? Well, jawabannya karena struktur kesadarannya nggak terlatih untuk menyusun sistem nilai tentang mana yang lebih penting, tentang siapa diri mereka di dalam kehidupan sosial, tentang kondisi sosial yang ideal dan harmoni itu seperti apa. Mereka nggak bisa mikir sejauh itu karena tertutup oleh pencarian identitas yang belum selesai.
Konteksnya bisa dibilang mirip-mirip sama para remaja yang nggak tahu dirinya itu siapa dan hidupnya itu mau dibawa kemana, hingga pada akhirnya berusaha menabrak atau menentang apapun dengan kenakalan. Tujuannya ia nyari identitas, nyari sesuatu yang bisa para remaja itu banggakan, meskipun pada faktanya aktivitas mereka itu ya hal-hal bodoh seperti balapan liar, tawuran, dan lain sebagainya. Kurang lebih, para pelaku sonhorek pun ya nggak jauh beda kayak gitu. Mereka bakal beranggapan kalau apapun yang mereka lakukan itu pasti benar, apapun tindakan mereka itu ya keren dan bernilai, hingga melahirkan rasa bangga dan validasi bagi diri mereka sendiri, tanpa peduli makna atau esensi utama dari tindakannya. Hal itu kemudian didukung oleh keberadaan sponsor dan perputaran ekonomi yang terjadi di dalam festival budaya tersebut, yang bikin mereka ya tambah yakin gitu. Karena selain mereka ngerasa benar, mereka juga bisa mendapatkan pemasukan atau uang dari kegiatan tersebut. Ya dari situ rasa bangga mereka bakal semakin tumbuh dan semakin kuat. Kemudian, bagaimana dengan para penontonnya? Kenapa ada orang-orang yang bisa dibilang suka sama hal kayak gituan gitu? Kenapa mereka mau nonton festival yang isinya cuma sound system doang? Well, pada tahap ini sebenarnya bisa dibilang jawabannya cukup beragam. Ada beberapa orang yang memang hobi dan suka sama hal tersebut karena mereka beranggapan kalau itu adalah seni gitu, kompetisi untuk menunjukkan kemampuan para teknisi dan lain sebagainya. Ada juga para penonton yang terhipnotis keramaian atau yang dikenal dengan istilah mass psychosis, yakni ketika masyarakat menyukai euforia keramaian tanpa peduli nilai dan unsur yang dikandung atau yang terdapat dalam keramaian itu apa. Lantas, bagaimana cara menghentikan budaya tersebut? Well, jawabannya nggak ada, karena mereka sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang mabuk sama identitas yang mereka miliki. Jadi, mau diedukasi kayak gimana pun juga nggak bakal bisa diterima gitu. Mau dihujat dengan kalimat apapun, ya nggak bakal mempan. Satu-satunya yang bisa mengontrol atau mengelola budaya baru tersebut adalah pihak yang memiliki otoritas. Contohnya ya seperti pemerintah. Tapi ya kita mungkin tahu sendiri pemerintah kita kayak gimana ya. Justru dengan kelahiran budaya baru tersebut, mungkin aja pemerintah jadi seneng gitu karena masyarakatnya bakal ribut sendiri gitu, saling serang satu sama lain dengan pro dan kontra masing-masing. Bisa juga pemerintah setempat seperti lurah atau camat malah mendukung aktivitas tersebut supaya mereka makin mendapatkan banyak dukungan atau supaya mereka semakin punya nama atau mungkin juga supaya masyarakat lebih gampang untuk mereka kontrol. Dan masih banyak lagi sebenarnya kemungkinan lain dari minimnya perhatian pemerintah terhadap fenomena tersebut. Terakhir, kesimpulan dari video ini, sebenarnya saya cuma pengen kita sama-sama belajar untuk menilai sebuah fenomena dengan lebih terstruktur. Jadi, kita nggak ngerasa bingung saat dipertemukan sama kenyataan yang kian hari kian aneh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi tahu alasan dan motivasi ketika seseorang melakukan tindakan yang aneh itu apa gitu. Penyebab masyarakat melakukan aktivitas secara berbondong-bondong itu apa. Bukan justru membenci secara buta tanpa melahirkan hasil apapun. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa menjadi teman kalian. Sampai jumpa.